Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa RKS kelas malam semester 2. Jadi hari ini kita akan melanjutkan aljabar boolean nih. Jadi aljabar boolean ini sebenarnya materi yang sudah kita pernah diskusikan di minggu ke-8. Jadi ini adalah kelanjutannya. Jadi bagian kedua atau pertemuan yang ke-9. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Ibu Siska Handayani dan saya, Farokudin Rasarandi, sebagai dosen pengajar yang di kelas karyawannya. Oke, pada pertemuan ke-9 ini ada 3 materi utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait aplikasi aljabar boolean, kemudian yang kedua adalah penyederhanaan aljabar boolean, dan yang ketiga adalah contoh dan penyelesaian. Jadi seperti yang kita sepakati di pertemuan ke-8, bahwasanya setelah UTS ini kita akan selalu melaksanakan pembelajaran secara daring, dan sifatnya kita selang-seling, sinkron dan asinkron. Minggu ke-8 kita sudah melaksanakan secara sinkron, dan sekarang saya akan membuat suatu video pembelajaran yang sifatnya asinkron, sehingga nanti Anda bisa belajar berkali-kali melalui kanal YouTube saya. Oke, terkait aplikasi aljabar boolean, rangkaian logika di mana fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Jadi simbolnya bisa Anda lihat pada materi yang saya sampaikan di sini. Gerbang AND itu simbolnya adalah yang pada sebelah kiri ini, jadi X, N, Y, atau disimbolkan dengan dot X dot Y, itu nanti ketemunya adalah X, Y. Kemudian gerbang OR disimbolkan dengan simbolisasi seperti ini, X tambah Y, simbolnya seperti ini, atau X OR Y. Dan gerbang NOT atau inverternya yaitu X NOT atau X bar, itu disimbolkan dengan seperti ini, yang hasilnya adalah X aksen. Kemudian gerbang logika turunannya seperti NOT AND, NOT OR, XOR, dan X NOT OR itu juga dapat disimbolkan dengan beberapa simbolisasi yang ada di bagian bawah di sini. Jadi untuk beberapa contoh yang akan saya sampaikan di sini adalah gerbang logika yang umum digunakan, yaitu AND, OR, dan XOR. AND itu adalah intersection, kalau misalnya kita bermain atau belajar logika itu ada intersect, atau OR itu adalah union atau gabungan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana fungsi XYZ yang digambarkan, fungsi XYZ yaitu XY tambah X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Penyelesaiannya dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah kita terlebih dahulu membuat rangkaian logika X.Y dulu. Jadi X.Y, karena dia AND atau dan, maka simbolnya adalah seperti ini. X dan Y, ketemunya XY, kemudian X aksen Y, berarti X aksen Y, berarti XY. X-nya ini kita buat not X dulu. Jadi not X-nya berarti simbolnya adalah segitiga seperti ini dengan anak panah. Kemudian Y. Kemudian X aksen Y ini adalah N. Berarti X, Y, simbolnya N-nya adalah seperti ini. Jadi ketemunya X aksen Y. Selanjutnya, fungsi X, Y, Z ini adalah perkalian dari X, Y ditambah perkalian dari X aksen Y. Karena ini tambah, berarti ini adalah OR. Jadi kalau OR itu simbolnya adalah seperti ini. XY OR X aksen Y, atau XY ditambah X aksen Y. Kemudian cara yang kedua juga bisa dilaksanakan dengan pada gambar yang urutan yang kedua di sini. Perbedaannya adalah karena kita menggunakan dua peubah X dan Y, maka pada peubah X dan Y ini kita tinggal membuat percabangannya, di mana X ini kan digunakan 2 kali.
pada XY dan X aksen Y. Jadi ini kita buat percabangannya di sini. X-nya sama karena kita menggunakan X aksen, berarti di sini adalah not X. Kemudian Y-nya, karena Y-nya tetap di sini Y, maka di sini dia juga langsung Y dan disimbolkan dengan N. Untuk langkah yang selanjutnya di sini sama. XY itu dan atau dot, kemudian di sini X menjadi X aksen dan Y, di sini tetap Y, X aksen dan Y atau X aksen dot Y itu tetap disimbolkan seperti ini. Dan tinggal digabungkan dengan menggunakan gerbang OR, sehingga fungsinya akan terbentuk XY ditambah X aksen Y. Atau dengan cara yang ketiga juga langkahnya kurang lebih sama. Nah, ini disimbolkan dengan X, Y, kemudian tinggal kita bikin suatu rangkaian logika yang secara konsepnya sebenarnya sama dengan pada cara yang pertama dan kedua. Jika rekan-rekan belum jelas, silakan Anda bisa menanyakan lewat WhatsApp ya, dengan Japri saja, atau bisa dengan memberikan komentar di bawah video YouTube ini, sehingga nanti kita bisa diskusi secara berkelanjutan. Penyederhanaan fungsi aljabar artinya adalah mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contohnya fungsi XY sama dengan X aksen Y ditambah XY aksen tambah Y aksen disederhanakan menjadi fungsi XY sama dengan X aksen plus Y aksen. Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama adalah cara aljabar menggunakan hukum aljabar boolean. Nah, hukum-hukum aljabar boolean sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu 8, ada 11 hukum aljabar boolean yang bisa Anda pelajari untuk menyederhanakan fungsi-fungsi yang akan disederhanakan. Yang kemudian adalah metode Peter-Carnot. Nah, dan yang ketiga adalah metode Quine-Minkowski atau metode detabulasi. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan ini hanyalah metode Peter-Carnot. Nah, kita harus mempelajari dasar atau konsep sederhananya dari Peter-Carnot ya. Jadi Peter-Carnot atau K-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini dinemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Jadi istilah minterm sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi silakan Anda bisa mempelajari lagi. Apa bedanya minterm, apa bedanya max term. Tapi fokus dari pembahasan ini adalah minterm ya, jadi karena peta Carnot ini tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Peta Carnot dengan dua ubah bisa disimbolkan seperti ini, penyajian 1, 2, dan 3. Untuk penyajian 1 itu adalah M0, M1, M2, dan M3 maksudnya adalah minterm 0, minterm 1, minterm 2, dan minterm 3. Kemudian jika kita sajikan dalam bentuk penyajian yang kedua, kita bisa menyimbolkan bahwa untuk kolom itu mewakili dari peubah Y. Sedangkan untuk barisnya itu mewakili peubah X. Jadi, ketika kita merepresentasikan pada penyajian 2, Y itu dia nilainya 0 jika nilainya adalah Y aksen. Dan nilainya 1 kalau dia nilainya Y. Kemudian sama juga dengan X. Dia nilainya 0 jika X aksen dan nilainya 1 jika X.
Sehingga kita tinggal masukkan saja, kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti X aksen, Y aksen. Jika X-nya 0, Y-nya 1, berarti X aksen Y, dan jika X-nya 1, Y-nya 0, itu X, Y aksen, dan ketika X-nya 1, Y-nya 1, berarti dia nilainya adalah Y. Atau bisa kita sajikan dalam penyajian 3, konsepnya hampir sama seperti pada penyajian 2, bedanya adalah pada penyajian 3, ini kita langsung tuliskan pada kolom 1 dan kolom 2 itu adalah Y aksen dan Y, dan pada baris 1 dan baris kedua itu adalah X aksen dan X. Kemudian peta Karnaugh dengan 3 peubah itu disimbolkan dengan M0, M2, M3, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Jadi ini urutannya yang harus Anda perhatikan di peta Karnaugh dengan 3 peubah, itu adalah M0, M2 pada kolom dan pada kolom pertama dan kolom kedua, kemudian M2-nya itu bukan pada kolom yang ketiga, tapi kolom keempat. Jadi urutannya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 4, baru kolom 3, kemudian ketika di baris 2 juga sama, urutannya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 4, baru ke kolom 3. Jika kita sajikan dalam bentuk penyajian yang kedua, maka jika diketahui atau dinyatakan dalam bentuk 3 peubah, misalnya X, Y, Z, maka kita simbolkan menjadi berikut. Untuk baris itu mewakili dari peubah X, dan untuk kolomnya itu mewakili dari peubah Z, Y.Z atau YZ. Kemudian seperti pada peta Karnaugh dengan 2 peubah, di mana baris pertama dan baris keduanya itu adalah nilai X aksen dan X yang bernilai 1, maka untuk yang kolomnya, karena kita menggunakan 2 peubah pada kolomnya, maka ini adalah disimbolkan dengan X aksen Z, Z aksen Y, mohon maaf saya koreksi lagi, Y aksen, Z aksen atau 0, 0, kemudian Y aksen Z atau 01, YZ atau 11, ataupun YZ aksen atau 10. Sehingga kita tinggal masukkan saja. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, berarti X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Kemudian jika X-nya 0, kemudian di sini Y-nya 0, Z-nya 1, maka X aksen, Y aksen, Z. Kemudian ini jika X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, berarti X aksen, Y-nya 0, Y 1, Z 1. Kemudian jika X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 0, maka X aksen, Y, Z aksen. Begitu juga penerapannya di kolom, baris yang kedua. Patut diperhatikan lagi, dalam membuat peta Karnaugh, urutannya harus jangan salah. Jadi Anda perhatikan pada penyajian 1. Jadi 00, 01, 11, dan 10. Nah, ini urutannya adalah seperti ini. Kita tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk melakukan pengubahan urutan pada kolom maupun pada barisnya. Jadi ini adalah sudah ketetapan dari peta Karnaugh. Kaitannya kenapa kita tidak boleh merubah dari tatanan ini? Karena nantinya ini juga sebagai dasar bagaimana kita menyederhanakan aljabar boolean. Nah, ini untuk peta Karnaugh dengan 4 peubah, itu juga konsepnya sama. Bedanya adalah kalau 4 peubah, berarti peubahnya ada 4, misalnya WX, YZ, atau WX, YZ. Kolomnya itu adalah YZ, kemudian barisnya itu adalah WX. Sama urutannya 00, 01, 11, 10, kemudian kalau X-nya juga sama 00, 01, 11, 10. Maksudnya apa? Kalau 00 itu adalah
W aksen, X aksen. Kalau 01 ini adalah W aksen, X. Mau saya ulangi lagi. Kalau 00 ini adalah W aksen, X aksen. Kalau 01 ini adalah W aksen, X. Kemudian kalau 11 ini adalah WX. Kalau 10 adalah W X aksen. Kemudian kalau yang di bagian kolomnya, kalau 00 itu sama seperti 3 berubah, yaitu Y aksen, Z aksen, kemudian 01 adalah Y aksen, Z, kemudian 11 adalah YZ, kemudian 10 adalah YZ aksen. Kemudian kita bisa menghubungkan antara dua berubah sebagai barisnya, kemudian dua berubah sebagai kolomnya, dan dinyatakan pada setiap bujur sangkat pada peta Carnot. Sekali lagi, urutan dari baris dan kolom ini tidak boleh salah ya. Bagaimana cara mengisi peta Carnot? Kotak yang menyalakan min term diisi 1, sisanya diisi 0. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau yang dia menyatakan min term itu diisi 1 dan sisanya 0. Contohnya, fungsi X, Y, Z itu sama dengan X aksen Y, Z aksen ditambah X, Y, Z aksen ditambah X, Y, Z. Pertama kali Anda buat peta Carnot-nya dulu. Peta Carnot karena ini terdiri dari 3 berubah, maka peta Carnot-nya bentuknya adalah 4 kolom 2 baris. Pak, kalau 2 berubah, jelas. Kalau 2 berubah berarti 2 baris 2 kolom. Tapi kalau 3 berubah berarti 4 kolom 2 baris, atau 2 baris 4 kolom. Kemudian Anda susun yang barisnya itu adalah X, dinotasikan dengan 0 dan 1, kemudian yang kolomnya itu adalah X kali Y, yang dinotasikan sebagai 00, 01, 11, dan 10. Sekali lagi, untuk urutan yang kolomnya ini, jangan sampai Anda dibalik-balik atau Anda salah. Selanjutnya kita lihat, ini kan X aksen, Y, Z aksen. Berarti X aksen itu karena X0. Kemudian kalau Y, Z aksen berarti Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti kita lihat yang 10. 10 adalah ini, di kolom 4. Berarti X aksen, Y, Z aksen itu berada pada irisan antara X dan YZ pada kolom 4 baris yang pertama. Begitu juga ketika kita ingin mencari X, Y, Z aksen, berarti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. X-nya 1 berarti di baris kedua. YZ aksen berarti 1, 0. 1, 0 berarti di kolom 3, baris 2. Kemudian untuk, kolom 3, kolom 4, baris 2. Kemudian untuk X, Y, Z, itu X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti berada di baris 2, yang nilai X-nya 1, dan di kolom ketiga yang nilainya adalah 1, 1. Jadi ketemunya adalah seperti ini. Jadi peta Carnot-nya akan terbentuk seperti ini. Kemudian gambarkan peta Carnot untuk fungsi X, Y, Z sama dengan X, Z aksen tambah Y. Penyelesaiannya adalah X, Y aksen adalah irisan antara X semua kotak pada baris kedua. Kemudian Z aksen semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4. Z aksen itu berarti kan ini ya. Jadi yang nilainya 0 mana saja? Yang nilainya 0 adalah pada kolom 1 dan kolom 4. Jadi semua kotak pada kolom 1 dan kolom 4. Kemudian Y-nya adalah semua kotak pada kolom ketiga dan kolom keempat. Y itu berarti kan nilainya 1 nih. Berarti yang Y-nya nilainya 1 adalah kolom 3 dan kolom 4. Jadi semua kotaknya dia nilainya adalah 1. Kemudian bagaimana pengisian peta Carnot dari tabel kebenaran? Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah fungsi X, Y sama dengan, ini bukan X, Y, X, Y, Z ya harusnya ya. Sama dengan X aksen, Y aksen, Z ditambah X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z ditambah
X, Y, Z. Jika kita membuat suatu tabel kebenaran, nah, tabel kebenaran yang isinya adalah peubah X, peubah Y, peubah Z, yang masing-masing Anda notasikan sebagai 000, kemudian 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Berarti fungsi X, Y, sama Z-nya bagaimana? Kita lihat. X aksen, Y aksen, Z aksen. Berarti kita cari yang 001. 001 dinotasikan sebagai 1. Kemudian X, Y aksen, Z aksen berarti 100. 100 berarti berada di sini. 100, dia nilainya 1. Kemudian X, Y aksen Z itu berarti kan 101. 101 kita notasikan sebagai 1. Dan X, Y, Z itu adalah 111. Dia nilainya adalah 1. Sehingga beta Karnoffnya adalah sebagai berikut. X aksen, Y aksen, Z aksen berarti X-nya 0, 0, 1. 0, 0, 1 berarti dia nilainya 1. Kemudian ini adalah 100, berarti ini 100, dia nilainya 1 juga di sini. Kemudian 101, 101 ketemunya adalah ini. Kemudian 111 berarti 111 berarti ketemunya adalah seperti ini. Jadi kita bisa merepresentasikan fungsi boolean dari tabel kebenaran ke dalam beta Karnoff. Kemudian bagaimana kita melakukan teknik minimasi fungsi boolean dengan beta Karnoff? Penggunaan beta Karnoff dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan 2, kuat, 4, ataupun oktet 8. Jadi yang bersisian itu bisa kolom 1 baris 1 dengan kolom 2 baris 1 misalnya. Kemudian kalau kuat atau 4 itu yang bersisian misalnya kolom 1 baris 1 dengan kolom 2 baris 1, kolom 3 baris 1, dan kolom 4 baris 1. Atau misalnya kolom 1 baris 1, kemudian kolom 2 baris 1, kemudian kolom 1 baris 2, dan kolom 2 baris 2. Nah, untuk lebih mudah dalam pemahaman, mungkin saya akan memberikan contohnya secara grafis. Contohnya diketahui sebuah fungsi yang terdiri dari 4 peubah, yaitu W, X, Y, Z. Yaitu sebagai W, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen. Nah, jadi bagaimana melakukan pembuktian, bagaimana Anda melakukan penyederhanaan atau minimalisasi dari beta Karnoff? Oke, terlebih dahulu kita buat beta Karnoff 4 peubah ya, jadi bentuknya seperti ini. Sama, untuk barisnya itu mewakili WX, dan untuk kolomnya mewakili YZ. Selanjutnya, kita notasikan untuk WX-nya sama 00, 01, 11, dan 10. Kemudian YZ-nya adalah 00, 01, 11, dan 10 lagi. Selanjutnya, ini kan WXYZ. WXYZ berarti nilainya adalah 1111. Berarti kita cari satu-satunya ini berada pada baris ketiga, dan untuk YZ-nya satu-satunya berada di kolom ketiga. Sehingga WXYZ itu dinotasikan pada peta Karnoff berada pada kolom ketiga, baris ketiga. Kemudian Anda tuliskan 1. Kemudian ditambah WXYZ. Berarti ini kan, WXYZ aksen. Berarti kan ini kan sama dengan 1110. Anda cari 11 mana? 11 berada di baris 3. 10 berada di mana? 10 berada di kolom keempat. Sehingga perpotongan antara kolom keempat dengan baris ketiga Anda notasikan dengan minderem 1. Kemudian, bagaimana cara Anda melakukan penyederhanaan? Oke, di sini kita dapat 3 notasi ya, yang merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Di sini adalah ada WX 11, kemudian YZ atau 11, dan YZ aksen.
Oke, selanjutnya bagaimana cara menyederhanakan dengan menggunakan minimasi peta Karnaugh dari apa namanya yang tadi pasangan atau dua, karena ini ada dua nilai yang bersisian, maka kita lihat yang nilainya sama, berarti nilainya satu ini WX-nya sama-sama satu, kemudian di sini Y-nya juga nilainya satu, ini juga nilainya satu. Karena Z-nya ini di sini satu, di sini 0, berarti dia akan tidak membentuk satu min term 1. Sehingga hasilnya adalah WXY. Coba Anda buktikan secara aljabar. Fungsi 4 berubah WXYZ sama dengan WXYZ ditambah WXYZ. Kemudian Anda sederhanakan menjadi WXY dikali Y ditambah Z aksen. Sekali lagi Anda bisa melihat hukum aljabar boolean di mana ketika ada dua berubah yang ditambahkan dengan negasinya, yaitu Z ditambah Z aksen, maka dia nilainya adalah 1. Sehingga WXY dikali 1 hasilnya adalah WXY. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuktikan bahwasanya hasil dari penyederhanaan boolean dengan peta Karnaugh itu hasilnya sama dengan penyederhanaan dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Dan ini adalah contoh untuk yang kuat. Jadi tadi kan ada pasangan, itu adalah dua min term yang bersisian. Kemudian kuat. Kuat itu adalah jika terdapat 4 min term yang bersisian, baik itu sebaris ataupun berbentuk seperti ini, membentuk suatu bujur sangkar. Kalau seperti ini, berarti kita bisa melakukan penyederhanaan. Contohnya, diketahui fungsi yang terdiri dari 4 berubah, yaitu WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen ditambah WXY aksen Z ditambah WXYZ ditambah WXYZ aksen. Wah, ini makin panjang ya. Jadi kalau kita penyederhanaan menggunakan aljabar boolean, bisa, tapi itu mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita gambarkan dalam peta Karnaugh. Peta Karnaugh-nya sama seperti pada contoh yang pasangan tadi, terdiri dari 4 berubah, berarti 2 berubah itu mewakili barisnya dengan notasi 00, 01, 11, dan 10. Kemudian 2 berubah lagi mewakili kolomnya dengan notasi yang serupa, yaitu 00, 1, 11, dan 10. Kita lihat lagi di sini WXY aksen Z aksen berarti 1100. Berarti di sini adalah 1100. Kemudian WXY aksen Z berarti 1101. 1101 berarti dia mengisi yang kolom 3 baris 3. Kemudian WXYZ berarti nilainya 1111, berarti dia mengisi di 1111. WX, oh ini harusnya WX aksen ya, WX aksen, Y aksen ya, ini harusnya WX aksen, YZ, jadi dia harusnya mengisi di kolom 1 baris keempat, dan WXYZ aksen. WXY aksen berarti kan dia berada di WX 11 dan 10. Nah, ini juga harusnya ini berada di 1001 ya. 1001. 1001 itu harusnya di sini adalah W X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, harusnya seperti itu ya. Tapi ini mungkin nanti akan kami revisi untuk bahan perkuliahannya. Kemudian bagaimana penyederhanaannya? Penyederhanaannya kita lihat. Di sini yang nilainya konsisten sama, berarti kan di sini ada W. Berarti W-nya itu kan sama-sama nilainya 1 nih di sini. 1, 1. X-nya di sini 1, di sini 0, berarti dia tidak sama. Kemudian untuk YZ-nya, Y-nya 0, 0, 0,
kemudian Z-nya 01. Berarti kalau kita lihat di sini, yang termnya sama adalah nilai Y, sama karena dia 00, sedangkan Z-nya adalah 01. Karena nilai Y-nya juga sama, di sini 00, di sini juga nilai X-nya adalah 11, maka penyederhananya sebenarnya ini bukan WX ya, tapi WY aksen. Gitu ya, WY aksen. Kemudian ini contoh untuk oktet ya. Jadi oktet terdiri 4 ubah, terdapat 4 bujur sangkar pada peta Karnaugh yang saling bersisian, maka kita bisa membuat penyederhanaan yang lebih sederhana dengan cepat. Jadi misalnya WX, Y aksen, Z aksen, berarti ini kan 1100, 1100, kemudian di sini 1101, berarti 1101, kemudian di sini WX, Y, Z aksen 1110, 1110, di kolom 4 baris 3, kemudian 1101, 1101, W1000, 1000, kemudian 1001, 1001, kemudian 1011, 1011, dan 1010, 1010. Nah, ketemunya adalah seperti ini. Untuk penyederhanaannya bagaimana? Kita lihat W-nya. W-nya nilainya dia nilai 1, kemudian X-nya. X-nya di sini 1, di sini 0. Berarti X-nya dia tidak membentuk, bisa dihilangkan. Kemudian di sini untuk YZ-nya, Y-nya 0011, kemudian Z-nya 0110. Ini kan semuanya kan berbeda nih. Sehingga yang nilainya sama, yaitu W di sini karena 1, di sini 1, dia selalu muncul di setiap penjabaran pada setiap literalnya, maka dia nilainya ketika disederhanakan hanya nilai W-nya saja. Kemudian kita bisa juga menyederhanakan atau meminimalisasi dari peta Karnaugh dengan konsep penggulungan. Konsepnya sederhana, yaitu seperti pada metode 2, 3, atau 4 peubah, namun penyajiannya itu adalah digulung, sehingga kita akan memberikan bentuk silinder ya. Jadi kalau kita lihat ini ketika kita buka luas permukaannya terdiri dari 8 bujur sangkar, yaitu 2 baris yaitu X aksen X dan 4 kolom yaitu Y aksen Z aksen, Y aksen Z, YZ, dan YZ aksen. Berarti ini adalah 3 peubah ya. Ketika luas permukaan ini kemudian Anda modelkan dalam suatu bentuk silinder, maka ketika digabungkan maka bagian YZ aksen, kolom YZ aksen, dia akan bersisian dengan YZ aksen. Jadi bentuknya akan seperti ini. YZ aksen di sini, Y aksen Z aksen akan bersisian dengan YZ aksen. Nah, ini nantinya kita bisa digunakan untuk penyederhanaan fungsi X, Y, Z. Misalkan X aksen YZ ditambah X, Y aksen ZZ ditambah X, Y, Z ditambah X, Y Z aksen. Sehingga kita gambarkan, di sini adalah 0, 1, 1. 0, 0, kemudian 1, 1. Berarti ini pada kolom 1 baris 1, kolom 3 baris 1, kemudian X, Y aksen, Z aksen berarti 1, 0, 0. Berarti 1, 0, 0 berada di kolom 1 baris kedua, kemudian X, Y, Z itu berada di 1, 1, 1. Berarti 1, 1, 1 berada di kolom 3 baris 2, dan X, Y, Z aksen. Dia berada di mana? 1, 1, 0. Berarti 1, 1, 0 berada di kolom keempat baris kedua. Sehingga
Sebelumnya fungsi x, y, z itu sama dengan x aksen y, z ditambah x, y aksen z aksen ditambah x, y, z ditambah x, y, z aksen itu akan menghasilkan y, z ditambah x, z aksen. Seperti itu ya. Jadi kita bisa meminimalisasi dari peta Karnoff-nya. Jadi ini YZ dan X, Z aksen. X, nah ini kan X ya, X dan Z aksen, dan ini adalah YZ-nya. Hasil penyederhanaan dengan peta Karnoff tidak selalu unik. Artinya mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya sama. Jadi penyederhanaannya tidak selalu nilainya seperti itu, bentuknya seperti itu, tapi bisa bentuk-bentuk yang lain. Sehingga ini yang menjadi karakteristik pada peta Karnoff bahwa pasti terdapat ketidakunikan, tidak pasti. Mungkin saja terjadi ketidakunikan hasil penyederhanaannya. Bagaimana penyederhanakan dengan peta Karnoff? Yang pertama adalah kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Kemudian dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kemudian kuat, dan terakhir adalah pasangan. Jadi terlebih dahulu kita cari oktatnya dulu, persisian 8, kemudian kuat, persisian 4, kemudian yang persisian 2. Oke, mungkin itu adalah sedikit penjelasan tentang aljabar boolean bagian yang kedua. Jadi, jika rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini, silakan jangan segan untuk rekan-rekan untuk menjabri saya lewat WA, menanyakan terkait hal ini, dan juga dapat juga memberikan komentar di bawah video ini. Oke, ada satu catatan lagi, yaitu pada bagian contoh yang tadi, mana ya? Nah, contoh yang di sini yang kuat, itu tadi saya menjelaskan bahwa fungsinya ini tidak sesuai pada gambar yang ada di contoh di sini. Kemudian hasil dari minimasi peta Karnoff ini juga tidak tidak sesuai ya, tidak sesuai pada slide ini. Jadi Anda bisa lihat pada slide nomor 17, itu silakan Anda perbaiki sesuai penjelasan yang tadi saya jabarkan. Anda gambarkan lagi, kemudian Anda buat fungsinya, kemudian Anda tulis bagaimana memodelkan atau meminimasi peta Karnoff yang benar. Jadi inilah yang menjadi tugas rekan-rekan pada pertemuan minggu 9, perbaiki gambar contoh yang ada di halaman ke-17, nah, halaman ini 17, dan Anda buatlah fungsi sebelum dan sesudah diminimasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.